Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh diizinkan kembali oleh Engkau ada di rumah-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Allah Roh Kudus yang mengambil alih setiap pelayanan pagi hari ini. Setiap pribadi lepas pribadi yang ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan kami, bebaskan roh kami. Kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau berkata pagi hari ini, kalau ada bentuk-bentuk intimidasi roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu ibadah kami, mengganggu kasih kami untuk menyembah Engkau, kami tolak itu Tuhan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang ada, yang mengambil alih pelayanan pada pagi ini. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, baik WL, singer, tim musik, asar Tuhan, kolektan, bahkan hamba-Mu yang Kau siapkan untuk melayani pagi ini. Engkau berkati semua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kami tapiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, Amin. Kami datang Tuhan untuk memuliakan Engkau Yesus. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau agungkan Engkau, kami mau muliakan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku.
Amin. Kita siap memuliakan Tuhan, amin. Siap memberi yang terbaik lagi, lebih lagi buat Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dimanapun kau berada, di gereja ataupun di rumah, mari bersuka cita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan ajaib perbuatan Tuhan untuk setiap kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Stay. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan lagi. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi, amin, Yesus. Senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Hanya kau, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Boleh beri tepuk tangan lebih terbaik lagi buat Tuhan, amin. Kasih Tuhan. Sebab ajaib perkara Tuhan yang kau buat untuk setiap kami. Layaklah terima sembah kami Tuhan. Layaklah terima pujian kami Yesus. Haleluya. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan meletakkan persembahan. Mari beri dengan sukacita dan kerelaan. Kita nyanyi besar dan ajaib karyamu. Mari kita berdoa sebelum meletakkan persembahan. Tuhan, kami mau memberi dengan kesukacita, dengan kerelaan ya Bapa. Setiap tangan-tangan yang memberi, kami percaya Engkau memberkati berlipat kali ganda. Dan kami mau memberi ini dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang bertugas saya persilakan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu.
Di Surali Omairo. Kami aminkan pujian pada saat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pagi hari ini, ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebesaran Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dan kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sukacita, ada kebebasan untuk kami meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kami memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, kami boleh rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau berfirman bagi kami. Tuhan mengerti, Tuhan mengenal setiap pergumulan kami di hari-hari ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu adalah jawaban bagi kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi kami dengan urapan yang baru. Berikan kami hikmat, kekuatan, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan, agar apa yang kami beritakan, yang kami sampaikan, itu semua datang daripada Tuhan untuk memberkati semua kami yang hadir, agar kami terus bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik bagi kita semua, sehingga Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Kalau sudah dapat, saya rindu kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Lukas 21 ayat 34 sampai ayat 36. 1, 2, iya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pola dan kemabukkan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Di sini firman Allah memberikan nasihat supaya kita berjaga-jaga. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, perhatikan diri kita. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di ayatnya yang ke-34 dan sampai ayatnya yang ke-36, di sini firman Allah menegaskan kepada saya dan saudara bahwa jagalah dirimu, mengingatkan kita untuk
kita memperhatikan diri kita. Karena apa? Karena firman Allah berkata bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita agar supaya kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, bagaimana kita akan menyambut kedatangan Tuhan kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita? Nah, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita? Berarti kita harus memperhatikan keberadaan hidup kita. Kita harus memperhatikan setiap aspek kehidupan kita, karena hanya kita yang tahu keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita ini sudah layak di hadapan Tuhan atau tidak? Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah menasihati kita agar supaya kita memperhatikan keberadaan kehidupan kerohanian dan kekristenan kita di dalam segala aspek, agar supaya kehidupan kita ini benar-benar siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kenapa firman Allah katakan bahwa jagalah dirimu, perhatikanlah dirimu? Karena ada kecenderungan kita sebagai manusia, kita banyak kali lebih memperhatikan orang lain daripada kita memperhatikan diri kita. Kita hanya lebih memperhatikan kejelekan orang, kekurangan orang, kesalahan orang lain, daripada kita memperhatikan kejelekan diri kita, kesalahan daripada diri kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, tetapi bukan berarti ketika kita dinasihati, ketika kita ditegur oleh orang lain, atau orang yang mungkin lebih senior, atau pemimpin-pemimpin kita, atau mungkin Bapak Ibu Gembala menegur kita, menasihati kita, karena mungkin kita telah berbuat salah, terus kita katakan, "Oh, Om jangan urus diri saya, urus aja diri kamu sendiri." Ya kan, kadang-kala orang kalau ditegur, kalau dinasihati, kadang-kala dia katakan, "Jangan urus orang lain, urus diri sendiri." Saudara, kalau kita baca ayat ini berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena ketika kita melihat orang yang berbuat salah, firman Allah berkata, engkau saling menasihati, saling menegur, saling membangun satu dengan yang lain. Tetapi yang Allah maksudkan, yang firman Allah maksudkan, jangan kita memperhatikan orang lain, artinya jangan kita mencari-cari kesalahan orang, jangan kita mencari kelemahan orang terus kita cibirkan kepada orang lain. Kita datang kepada si A, kita datang kepada si B, kita mulai kelilinan, kita mulai menceritakan, wah si Anu begitu, si Anu begini. Jangan, tetapi marilah kita lebih melihat keberadaan hidup kita. Kita lebih memperhatikan diri kita. Jangan kita hanya fokus melihat kekurangan orang lain. Jangan kita fokus melihat kesalahan orang lain, tetapi mari kita melihat diri kita sendiri. Karena ketika kita fokus melihat kekurangan orang, kita hanya fokus melihat kesalahan orang, maka akan membuat kehidupan kita lambat untuk kita terus bertambah di dalam Tuhan. Ini akan menghalangi perjalanan hidup kita. Ini akan menghalangi untuk kita mencapai yang namanya garis akhir. Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, seorang pelari ketika dia melihat orang lain, dia memperhatikan orang lain, dia tidak akan mencapai yang namanya garis finish. Dia tidak akan menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena dengan dia melihat kekurangan orang lain, itu akan menjadi penghalang bagi dia untuk dia terus melari mencapai garis akhir. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Ketika kita hanya melihat kekurangan, kesalahan orang lain, ini yang akan menghambat kita untuk kita terus berlari-lari di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, perhatikanlah diri kita sendiri.
Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, perhatikan diri kita, itu artinya hidup dengan teliti, tepat, dengan cara yang benar, dengan selalu melihat kepada firman Allah, karena firman Allah ini adalah petunjuk jalan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Allah ini bagaikan cermin di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Allah di sini kita akan melihat letak kesalahan kita, letak kekeliruan kita. Dengan kita berkaca kepada firman Allah, kita akan melihat sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kehidupan kita ini sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah kehidupan kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Dengan kita berkaca kepada firman Allah, dengan teliti kita melihat diri kita, dengan teliti kita memeriksa keberadaan diri kita. Apakah benar-benar kehidupan kita sudah layak dan berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, apa yang harus kita perhatikan di dalam diri kita? Apa yang harus kita cermati, yang harus kita lihat dengan teliti di dalam diri kita? Yang pertama adalah kehidupan rohani kita. Ini berbicara tentang hidup atau hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya kita yang lebih mengerti, hanya kita yang lebih mengetahui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Katakan amin. Hanya kita yang tahu sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana intim kita dengan Tuhan. Kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita, karena inilah yang akan menentukan kehidupan kita untuk kita akan sampai kepada garis finish, garis akhir yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita melihat kemuliaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saudara yang lebih tahu sejauh mana saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sejauh mana saudara serius datang kepada Tuhan. Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, ketika saudara datang menghampiri Tuhan, ketika saudara datang menghadap Tuhan, saudara yang lebih tahu sejauh mana saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah selama ini kita setia kepada Tuhan? Atau kita ogah-ogahan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan? Atau kita menunda-nunda waktu untuk kita mau datang beribadah bersekutu dengan Tuhan? Ini yang harus kita perhatikan. Apakah selama ini kita hidup di dalam doa, kita hidup di dalam firman, kita selalu merenungkan firman itu siang dan malam di dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama. Yang kedua kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 dia berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yang pertama tadi adalah kehidupan rohani, yang kedua adalah kehidupan diri kita sendiri. Kehidupan diri kita sendiri yaitu karakter kita atau sifat hidup kita. Dan firman Allah berkata bahwa Yesus datang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dia sudah meninggalkan teladan-teladannya di dalam kehidupan kita yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa ketika kita melihat kehidupan ini, meneliti kehidupan ini harus sesuai dengan firman. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat karakter kita melihat sifat kita, apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah atau belum?
harus kita perhatikan. Firman Allah katakan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita harus perhatikan bagaimana cara hidup kita. Firman Allah berkata, jangan seperti orang bebal. Adalah orang yang hidup dengan sembarangan, yang tidak memahami betapa berharganya jiwanya atau kehidupannya ini di hadapan Tuhan, sehingga dia hidup dengan sembarangan. Dia hidup dengan sembrono. Dia tidak mematuhi tita-tita Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, sehingga sifat dan karakternya tidak mencerminkan karakter Kristus. Kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Karena karakter kita, sifat kita, sekali lagi itu akan menentukan kehidupan kita untuk mencapai garis akhir. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa buanglah segala hal-hal yang merintangi kehidupan kita. Buanglah segala sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita melangkah berlari di dalam Tuhan, yaitu segala karakter-karakter, sifat-sifat yang akan menjerumuskan kita, membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, marilah kita memperhatikan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita memperhatikan diri kita. Apakah benar-benar kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak Allah? Karakter kita, sifat-sifat kita, apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, mengapa kita memperhatikan diri kita? Mengapa kita memperhatikan diri kita? Kita baca di ayatnya yang ke-34. Ayatnya yang ke-34 dia berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang pertama, mengapa kita harus memperhatikan diri kita? Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, karena hari semakin dekat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus memperhatikan diri kita supaya jangan sampai hari Tuhan itu datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Artinya kita dalam keadaan kondisi yang tidak siap. Sehingga karena kita tidak siap, maka kita akan mengalami datangnya hari Tuhan. Ini berbicara tentang penghukuman Tuhan atas dunia ini. Penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang tidak diangkat oleh Tuhan, bagi orang-orang yang senantiasa ditinggalkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya marilah kita mempersiapkan diri kita, karena hari Tuhan merupakan hari yang sangat pahit, hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan. Dan firman Allah berkata di dalam Zefanya pasalnya yang pertama, Zefanya pasalnya yang pertama ayat 14 sampai ayat 15 dan ayatnya yang ke-18 berkata begini, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Perhatikan ayat 18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kita harus memperhatikan diri kita agar supaya penghukuman Tuhan itu tidak kita alami di dalam dunia ini. Amin. Yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-36. Di ayatnya yang ke-36 dia berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu,
dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang kedua, bagaimana, mengapa kita harus memperhatikan diri kita supaya kita luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kita luput dari semua yang akan terjadi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, agar supaya kita luput dari semua yang akan terjadi ini, marilah kita memperhatikan diri kita di hadapan Tuhan. Karena saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam sifanya tadi dia berkata bahwa seorang pahlawan pun, seorang yang gagah perkasa pun, dia tidak akan tahan menghadapi harinya Tuhan. Karena apa? Hari Tuhan itu adalah hari yang sangat menyakitkan, hari yang sangat menakutkan, yang akan membuat begitu banyak orang akan menderita. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang-orang yang memperhatikan dirinya, mereka akan disingkirkan oleh Tuhan, sehingga mereka luput dari nyala api siksaan yang hebat itu. Mereka sudah disingkirkan oleh Tuhan, sehingga firman Allah berkata mereka jauh dari pandangan daripada antikris. Mereka tidak akan mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan, kesukaran di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka memperhatikan diri mereka, sehingga mereka luput dari segala penghukuman yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, bagaimana caranya agar kita dapat memperhatikan atau berjaga-jaga dengan diri kita? Kita lihat di ayatnya yang ke-34. Yang pertama kita lihat ayat 34, dia berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang pertama yang kita lihat di sini, bagaimana caranya agar kita dapat memperhatikan atau berjaga-jaga atas diri kita, jaga hati. Amin. Kita harus menjaga hati kita. Firman Allah berkata, jangan kita mabuk dengan hal-hal duniawi yang akan membinasakan kita. Jangan kita syarat oleh pesta pora. Jangan kita mabuk dengan harta duniawi, dengan kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga kita menyepelekan, mengesampingkan hal-hal yang berharga, yang berarti, yang harus kita menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Mari kita menjaga hati, karena iblis selalu berupaya, berusaha untuk apa? Untuk mencemarkan hati kita. Dia terus membawa hati kita agar supaya kita tergiur dengan hal-hal duniawi, sehingga ketika kita tergoda, maka kita akan hanyut di dalam kenikmatan duniawi, sehingga kita lupa bahwa kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita jaga hati. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat memperhatikan, berjaga-jaga atas diri kita? Di ayat 34 dia berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Yang kedua, berjaga-jaga di dalam doa. Amin. Apa yang kita dapatkan di dalam doa? Di ayat ini dikatakan kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan bertahan sampai akhir. Jadi doa yang akan menjaga kehidupan kita untuk kita semakin kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Itu sebabnya marilah kita bersungguh-sungguh memperhatikan hidup kita agar kita luput dari penghukuman Tuhan atas dunia ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan, ialah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita tetap berjaga-jaga atas diri kita sendiri. Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Puji Tuhan.
bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga atas diri kami sendiri. Kami sudah berada di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami lebih teliti, lebih cermat lagi untuk kami memperhatikan diri kami, agar supaya benar-benar kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami menjadi orang-orang yang senantiasa dibawa di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami tidak mau Tuhan kami akan dihukum oleh Tuhan oleh siksaan yang begitu dahsyat, begitu berat. Firman Allah berkata seorang pahlawan, seorang yang gagah perkasa, dia tidak akan kuat menghadapi, karena betapa beratnya penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan tolong kami semua untuk kami berjaga-jaga atas diri kami sendiri. Di dalam doa kami semakin sungguh-sungguh, semakin serius lagi kami di dalam Engkau Tuhan, agar supaya kami boleh kuat dan kami boleh bertahan sampai pada akhirnya. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga firman ini boleh menjadi ingatan di dalam kami melangkah terus di tengah-tengah dunia ini, untuk kami semakin memperhatikan diri kami, hidup kami, agar supaya kami boleh melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Boleh yang diberkati angkat tangannya, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengatakan persembahan. Mari beri dengan sukacita. Kita nyanyi Yesus ajaib Tuhan. Saya persilakan bagi bertugas. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis padaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Puji nama Tuhan. Untuk berita lengkap kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa mendapatkan di Warta Jemaat. Jadi pastikan Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk sudah mendapatkan Warta Jemaat, karena hampir semua informasi ada di Warta Jemaat. Hanya untuk tambahan, hari ini setelah ibadah ada info dari KPK. Setiap minggu kedua KPK menginfo dana dari jemaat, dan tersedia kotak persembahan KPK di pintu keluar setelah ibadah raya. Dan yang kedua, setelah ibadah raya juga ada bazar Abed untuk dana hadiah Natal anak-anak Abed di Natal 2020 ini. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu, untuk sekarang dihimbau dapat ikut absen untuk kehadiran bagi ibadah pagi ataupun sore di grup WhatsApp GPD Bethlehem, atau menghubungi saya apabila mau diabsenkan untuk kehadiran ibadah pagi dan sore. Jadi untuk mengingat tempat, dan pastikan juga setelah ini Bapak Ibu boleh dua bangku yang keluar, biar tetap protokol kesehatan tetap dijaga selama ibadah raya ini. Paling situ saja pengumuman dari kami. Terima kasih untuk kepercayaannya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara.
Tuhan memberkati kehadiran kita. Terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Mairo yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada kita jemaat Tuhan, semakin hari informasi yang kita terima semakin membuat kita khawatir. Tapi Filipi 4 ayat 6 katakan kita nggak boleh diintimidasi dengan kekhawatiran. Oleh sebab itu mari kita tetap dengan protokol kesehatan. Utama kita sudah berdoa, utama kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Yakinlah ketika kita ada di dalam Tuhan, apalagi seperti yang disampaikan tadi, kita jaga hati, kita sudah berdoa, lakukan protokol kesehatan. Jangan takut. Kalau Allah ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tapi yang utama diri kita periksa. Ketika kita ada di dalam perkenanan Tuhan, jangan takut. Tapi tetap dengan pemerintah wakil Allah, tunduk kepada pemerintah, protokol kesehatan harus dijalankan. Menakutkan. Jakarta telah sebentar lagi lockdown total, saudara. Dan semakin hari semakin menakutkan. Kalau ini semakin berat, saudara, saya percaya tim kesehatan ini mereka tidak mampu. Tapi sebagai anak Tuhan, mari siapkan waktu sejenak, kita berteriak kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Karena ketika anak-anak Tuhan berseru kepada Tuhan, maka apapun yang menimpa kota itu, bangsa itu, bisa diubahkan oleh Tuhan. Karena doa orang benar, amin. Maka kita mohon belas kasihan Tuhan turun buat bangsa kita, turun buat kota kita, turun buat jemaat GPD BTM, supaya kita boleh kembali leluasa memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sekali lagi, tetap dengan protokol kesehatan. Jangan cuma di gereja, di luar enggak lagi. Di mana saja saudara pergi dan berada, karena seperti yang saudara sering baca di media sosial, obatnya sudah ditemukan, yaitu masker. Jadi minimal masker itu menjadi obatnya. Kalau kita pakai masker, jaga jarak, dan terus cuci tangan, artinya jaga kesehatan. Kalau tubuh ini saudara diajar oleh dunia untuk kebersihan, maka tadi kita diajar oleh firman Tuhan untuk kebersihan rohani kita. Supaya kalau kita bersih rohani, kita gak perlu takut hari Tuhan. Jadi itu yang membedakan ya. Pada hari Tuhan kalau kita bersih, artinya kita tadi jadi gereja yang sempurna, kita gak perlu takut. Hari Tuhan bagi kita menjadi sukacita. Tapi hari Tuhan bagi mereka yang saya katakan lau-lau, suam-suam kuku, dan bahkan yang menolak Tuhan, mereka jelas sudah ke neraka. Tapi yang suam-suam kuku menjadi ketakutan. Kenapa? Begitu dahsyatnya apa yang Allah izinkan kepada antikris untuk berkuasa, penderitaan yang luar biasa. Tapi pagi hari ini kita mau surga yang kekal, amin. Kita mau bersih, kita mau jaga hati dan terus berdoa. Tuhan memberkati sekali lagi. Mari saya akan bacakan mereka yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun yang berulang tahun Ibu Yeni Suryani Kristanto, Ibu Iyok Susi Mariati, Ibu Marta Kristanto Tang Enggwa, dan Saudara Septi masih, Aldris Alexander, Gafriel Setiabudi, dan Marta Lina Silalahi. Dan yang terakhir tanggal 13 Nadira Seftiani Purba. Yang kami bacakan ini Tuhan tolong, Tuhan beri kesehatan, dan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada Paulina dari Yopia, ya dulu gereja kita, sekarang balik lagi ke Cirebon. Selamat datang, Tuhan memberkati. Di atas ya Yopi dan Paulina. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapak, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, yang hamba sudah bacakan pada pagi hari ini. Diberkati kesehatan mereka, diberkati masa depan mereka, diberkati keluarga mereka, Tuhan, pekerjaan mereka. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Damai, sejahtera, sukacita, sukses, takut akan Tuhan menjadi bahagian mereka. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan.
Engkau yang mengenal setiap keberadaan kami. Kami mau berkata kepada Tuhan, kami mau beriman kepada Engkau. Kami mau percayakan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap roh-roh intimidasi yang membuat kami ragu, kami khawatir, kami gelisah Tuhan, kami mau berdoa itu bukannya datang dari Tuhan. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan kami percaya, kami letakkan kehidupan kami, seluruh sidang jemaat GPD Bethlehem khususnya Tuhan, ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Malaikat surga mengawasi kami, melindungi kami kemanapun kami pergi dan berada, karena kami milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan, meteraikan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang tahu baik dari depan mimbar ini Tuhan, sampai yang ada di belakang, bahkan yang ada di balkon Tuhan. Kalau ada yang mereka datang pada pagi hari ini Tuhan, mereka membutuhkan tangan belas kasihan-Mu, mereka membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia-Mu, biar kemurahan-Mu, biar pengampunan dari Engkau menguduskan mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka berkenan, disukakan hati Engkau, maka kami percaya tangan Tuhan terulur, memberkati mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, membuka jalan bagi mereka Tuhan. Dampak pandemi ini Tuhan, ada banyak yang terpengaruh ekonomi keuangan jemaat. Tapi kami berdoa ketika mereka mau datang sungguh-sungguh kepada Engkau, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkaulah sumber berkat itu, memberkati jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu yang sejati menjadi bagian kami umat-umat Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada Tuhan, sebagai karyawan, karyawati, sebagai profesi dokter, para medis Tuhan, pebisnis, pengusaha, ojek Tuhan, online, apapun bentuk usaha-usaha yang dikerjakan anak-anak Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon kasih sayang Tuhan tercurah Tuhan, supaya dunia boleh melihat benar ada perbedaan antara orang yang setia dan orang yang tidak setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, diberkati setiap persembahan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Kecil maupun besar, memberikan atau tidak memberikan dan kondisi keadaan mereka Tuhan, kami mohon sama-sama mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka yang telah mengembalikan milik Tuhan, baik mereka yang membawa di kotak persembahan maupun melalui transfer Tuhan. Hamba berdoa kepada Tuhan, kami kembalikan itu di hadapan hadirat-Mu. Engkaulah sumber segala berkat. Janji Tuhan kiranya berlaku bagi mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera Tuhan, sukses dari Tuhan menyertai sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, diberkati bangsa kami Indonesia, diberkati kota kami, diberkati pemerintahan kami, diberkati mereka yang ada di gugus tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak tugas dan tanggung jawab mereka, tapi kami percaya Tuhan, Engkau beri mereka kemampuan, kesanggupan Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni sidang jemaat Tuhan, ampuni umat-umat Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar kami terus memuji Engkau, biar kami terus mengutamakan Engkau. Dan kami tahu ketika ada umat-umat Tuhan di bangsa ini boleh memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu terjadi buat bangsa kami. Pandemi corona ini Tuhan, Engkau akan singkirkan buat bangsa kami, karena ada umat-umat-Mu yang berdoa kepada Engkau, karena ada umat-umat-Mu yang memuji Engkau. Sebab itu Bapa, ampuni bangsa kami, ampuni pemerintah kami, ampuni anak-anak-Mu yang ada di
di bangsa ini. Biar kami terus sepakat Tuhan, terus mencari Engkau, mencari hadirat Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan dari Tuhan. Terpujilah namamu, diberkati kota kami Cirebon Tuhan, diberkati masyarakat yang ada di sekitar gereja ini. Kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik mereka yang beribadah di rumah saat ini Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka, biar kiranya damai sejahtera Tuhan, kesehatan, perlindungan, sukacita Tuhan terus jadi bagian mereka, sehingga mereka terus memuliakan Engkau, biar mereka tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkati ibadah Getbe sebentar, ibadah raya kedua sore hari, dan kebaktian-kebaktian selanjutnya di minggu akan datang, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah. Kami percaya setiap pelayan-pelayan sudah juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Mari kita naikkan